가까이 내 모든 걸 다시는 주께 옵니다. 내 모든 아픔들 주가 위로하시네. 나를 주님의 마음에 품어주셨네. 작고 작은 종 되어 주 발 앞에 엎드리네. 내 삶을 주께 드려 주의 기쁨 되어 오직 주의 이름 위에 살리. 너무 기불고 가을향 가서 마법안고 각위하라고 right
kita saat teduh sejenak. Buang segala kelelahanmu, kejenuhanmu, segala beban beratmu. Hidup tanpa tujuan, tidak ada pengharapan, menjadi satu rutinitas. Hanya kewajiban, terpaksa. Tidak ada satu kerinduan, tidak ada satu cinta kasih mula-mula kepada Tuhan. Hanya cuma Kristen-Kristen biasa. Tuhan urapi setiap kami yang di tempat ini. Rupalah, jamah setiap hati kami melalui firman-Mu, supaya ketika kami dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita. Supaya Tuhan bangkit di dalam hati kami, dan kami punya pengharapan yang kuat. Supaya kami, Tuhan, tidak lagi ragu-ragu. Tidak lagi, Tuhan, kami dalam tekanan yang berat. Kami sudah dibebaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman mereka, karir studi mereka, keuangan, keluarga, kesehatan, kami semuanya. Tuhan, berikan kemurahan kasih-Mu, ampuni kami, supaya kami disegarkan kembali, dikuatkan kembali, dan dipulihkan, dan mengalami kesembuhan, terutama iman kami bangkit kembali. Kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan masa depan, memberikan kekuatan dan pengharapan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Ya, silakan duduk saudara. Di gereja kita memang ada namanya project yang harus kita kerjakan, proyek besar yang namanya Mega Project. Yaitu setiap hari kita membangun, melatih 4 karakter. Senin 4 karakter, Selasa 4 karakter yang berbeda, Rebo karakter yang berbeda, Kamis yang kita bicarakan hari ini, sabar, ramah, jujur, berhikmat. Nanti Jumat ada juga, Sabtu ada, Minggu ada. Minggu rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, dan kekudusan. Jikalau seseorang merasa kemampuannya tidak ada, merasa sudah putus asa, rasanya tidak ada jalan keluar, ingat saudara, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetap setia di bawah kaki Tuhan, menanti janji Tuhan. Karena kita bukan mengejar janji Tuhan, tapi kita menanti janji Tuhan. Sebab itu apa yang kita alami mungkin kita belum berhasil sepenuhnya, tapi kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena setiap hari saudara, kita pasti punya masalah. Tapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi senantiasa itu selalu. Masalah ada, sebentar gak ada. Ada, gak ada, tapi Tuhan ada terus. Sebab itu jadi orang Kristen, jangan bangga dengan sudah disucikan dosanya, sudah menjadi anak-anak Allah, tapi kering hatinya. Cuma dia punya mujizat,
diberkati. Banyak teman, mungkin jabatan. Dia diberkati. Dia disucikan hatinya oleh darah Yesus. Tapi saya kasih tahu, hatinya kering. Ke gereja cuma nunggu berkat. Di gereja nunggu sesuatu yang memotivasi dia. Bukan di gereja mencari firman Allah yang menjadikan manusia. Firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita sudah kilaf, ditarik oleh dunia. Akhirnya saudara, hari ini kita sadar kebangkitan Yesus bukan merayakan ibadah rutinitas, tapi kita disegarkan oleh firman Allah. Sehingga hidup kita bukan bangga dengan apa yang kita punyai, tapi kita menunjukkan firman yang tertulis dalam hidup kita. Setiap kelakuan kita ada firman yang tercatat. Orang ini melakukannya persis sesuai firman Allah. Bukan bangga hanya dengan kekeringan, karena harta, kekayaan, atau yang lain, jabatan. Itu memang ada. Banggalah dengan ini. Mungkin kita orang percaya, sudah ada firman sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan, aku kok jatuh? Tuhan tangkap. Tuhan angkat kembali. Kita jatuh lagi, Tuhan tangkap. Angkat kembali. Karena Ia selalu senantiasa menyertai kita. Kita jatuh, saudara, tergeletak. Tuhan pungut kita. Angkat kembali. Kita gagal, Tuhan tangkap, kasih lagi. Kita putus asa, Tuhan tangkap, beri pengharapan. Dan kita hidup selalu ada. Dan dituntunlah kita kembali ke jalan Tuhan. Kita kehilangan iman, mundur kena dunia, Tuhan tangkap. Jatuh dengan teman-temannya, Tuhan angkat kembali ke gereja. Melayani Tuhan kembali. Dengan hati kasih semula. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat firman Allah. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7. Ini seri 2 dari tadi pagi yang kita sampaikan. Bacaannya sama, tapi ayat penjelasannya berbeda. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur siapa? Perempuan-perempuan yang waktu Yesus disalibkan, mereka meratap, mereka menangis. Waktu Yesus dikuburkan, mereka sedih di depan kuburan. Karena batu yang besar tertutup dimeteraikan. Mereka duduk sedih. Setelah itu hari ketiga, pagi-pagi benar, mereka kedinginan. Itu udara dingin. Mereka bawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Untuk melayani Yesus yang mati. Mereka berjalan pagi-pagi sedih ke kuburan di mana Yesus dikuburkan di sana. Mereka tidak tahu gimana, pokoknya aku pergi mau melayani. Batu terguling. Mujizat. Jalan ke kubur, jalan ketemu Yesus, jalan ketemu mayat Yesus, jalan ke gereja terbuka. Mereka masuk ke kubur, nggak ada Tuhan. Tiba-tiba 2 malaikat datang sampingnya, takut. Dan malaikat berkata, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah hidup. Seperti yang dikatakan dahulu, yang sudah difirmankannya. Mereka termangu-mangu. Mereka kembali keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke gereja, kadang-kadang kita ini melayani Tuhan. Ada Tuhan berkorban pagi-pagi doa. Sesungguhnya nuhuk, tidak ada harapan. Karena kita seperti ke kuburan, Tuhan mati. Pak, kita tahu ada Tuhan di situ. Tempat di situ ada Tuhan. Gereja ini ada Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan dibiarkan aja. Kita pergi ke kuburan.
Tidak ada harapan, tekanan berat, beban berat. Jenuh, capek. Pelayanan, malas Pak. Sekali dengar, rasanya cukup sebentar. 2 kali ibadah, walaupun saya pelayanan, tanpa orang rasanya membawa rempah-rempah pagi-pagi ke kuburan. Padahal mereka cuma mencari kuburan saja. Ketakutan hidupnya. Kemudian terang muncul di sampingnya. Firman itu disampaikan melalui malaikat. Hari ini juga firman disampaikan di gereja ini. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di tengah-tengah orang mati? Dia sudah bangkit, artinya bukan meninggalkan gereja. Jangan jadikan gereja pelayanan itu seperti kuburan. Datang ke kuburan, orang tua kasih makam yang besar, dikasih bunga, tanaman, disirami, panggil orang, motong. Cuma mayat. Gereja juga sama, hiasi gedungnya megah. Semuanya dikasih dodo diam, tapi kesedihan. Yesus kok gak ada di gereja Pak, itu firman Allah. Gedung yang megah, yang mewah, jumlah yang banyak, acara yang besar, tidak bisa menghadirkan Tuhan. Tuhan hadir kalau hatimu terbuka dan kembali kepada kasih semula. Bukan pelayanan, rutinitas, kewajiban. Saya itu benar Pak, ke gereja minggu 3 kali pelayanan. Saya sungguh-sungguh tidak ada motivasi murni. Saya melayani orang sakit, jemput orang Pak. Kurang apa? Masalahnya satu, kita sudah suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Tidak ada kasih semula. Kita telah kehilangan kasih semula. Saya sudah 20 tahun pelayanan. Saya sudah tahu semuanya. Saya punya berkat, punya mujizat, punya kesembuhan, punya karunia, punya jabatan. Dulu nggak punya. Saya beritahu, ketika orang ini pergi ke kubur, batu sudah tergoleng. Bukan kekuatan mereka, malaikat yang menggolengkan mujizat. Jalan menuju ke gereja, jalan menuju ke kubur, dalam kubur, jalan menuju berkat, jalan menuju kesembuhan, jalan menuju keterkenalan, jalan menuju kesembuhan, jalan menuju karunia ngusir setan, melakukan mujizat, dan semuanya terbuka. Karena bukan kita digulingkan batu itu, tapi batu yang ada di dalam dirimu, hatimu, itu masih belum tergulingkan. Sehingga kita silau dengan jalan ke gereja besar atau kecil, mujizat, karunia, wah, itu terbuka memang, Tuhan memberi. Dan kita ke situ terus di kuburan. Kuburan kita bangun lagi. Gedung yang megah kuburannya. Ada malaikat, soalnya ada malaikat, ada Yesus. Sadi seremonial, ritual. Padahal Yesus hidup dalam hatimu. Ketika Lazarus mati, Yesus datang. Dia berkata, singkirkan batu itu, golengkan batu itu. Bukan malaikat yang menggolengkan. Itu Yesus yang bangkit. Sehingga kita menjadi percaya, jalan percaya itu ada. Tetapi golengkan batu itu, digolengkan sama orang-orang. Sudah mati 4 hari Tuhan. Dia berfirman, Lazarus keluar. Firmannya, Lazarus keluar. Karena batu sudah digolengkan. Kita seperti Lazarus, sudah kehilangan kasih semula. Kita hanya cuma melihat batu tergoleng di gereja, gereja semua nyaman, semua ada pelayanan semuanya. Tapi Lazarus belum, batu di sini belum. Kalau firman Allah hari ini, golengkan batu yang ada di dalam hatimu.
bukan mujizat. Kita yang harus menggulingkannya bersama dengan Roh Tuhan. Maka kemudian ada kehidupan kembali. Hati kita jalan firman masuk hati kita. Mulai dibuka. Cuma jangan melihat batu saja yang terguling di kubur. Jalan ke gereja masih mudah walaupun didorong orang. Ada sesuatu yang menarik bisa datang. Orang kaya narik bisa datang. Tapi jalan firman masuk hatimu, tidak ada yang bisa mendorong kita. Kecuali kita haus dan lapar akan firman Allah. Kita sudah mati di dalamnya. Tapi kemudian kalau kita hari ini, saya mau bongkar batu di hati saya. Supaya firman masuk, disitulah Tuhan katakan hiduplah kita hari ini. Makanya tema hari ini, berpengharapan penuh dan takut akan Tuhan. Kita lihat dulu poin pertama. Pelayanan di kuburan tanpa kasih semula. Bangga dengan kuburan yang putih, yang mewah, ada banyak bunga, dikasih tanaman. Ini loh makam, ini loh tempat. Ini tempat Tuhan ini, mati di sini. Ada Tuhan di sini, tapi bukan hidup. Dia sudah tidak di gedung gereja, dia ada di dalam hatimu dan hatiku. Ketika engkau tinggalkan gereja, gereja itu gedung kosong. Tapi dia datang karena hatimu yang mengundangnya. Amin. Sejuta orang datang di gereja. Kalau tidak membuka hati, Tuhan tidak datang. Karena batu itu tertutup. Harus digolengkan. Makanya Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu kita pelayanan. Jeripayamu maupun ketekunanmu. Doa. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Kenapa gak ke gereja? Kenapa di gereja tidur? Kenapa waktu gereja kamu dodok-dodok? Mungkin begitu saudara ya. Saudara kepada orang lain. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Kamu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, punya karunia. Karunia memang ada. Tapi kenapa hatimu, hidupmu tidak mencerminkan firman Allah. Yang kamu cerminkan, gua ini seorang pelayan Tuhan, orang Kristen. Pendeta, punya karunia. Mungkin semua saya doain sembuh. Saya punya mobil, punya rumah gede-gede. Yang diomongkan itu. Tetapi sebenarnya, mereka telah berdusta. Kenapa? Mereka ngomong berkat, mereka lupa dengan Tuhan yang memberi berkatnya. Berbeda jauh. Saudara silau dengan berkatnya. Gak silau dengan pemberinya. Saudara melihat itu. Saya kalau datang ketemu orang. Shalom. Sambil main handphone. Shalom om. Ayo kasih salam. Ya salam om. Apa kabarmu? Baik om. Oke baik-baik. Ya om. Dia lagi. Handphone dia. Papanya datang. Halo, ya pak. Sudah makan? Belum pak? Ayo makan. Ya, sebentar. Handphonenya hilang, dicuri orang. Mobilnya ketabrak, gak bisa jalan. Dia cari papanya. Pak, kenapa? Gak makan pak. Makan ayo. Di mana pak? Ayo. Hantar pak. Ya, Bapak makan apa ini? Papa mau apa? Ya ini. Oh ya pak, jalan-jalan ya yuk. Setelah itu pak, mobilnya ditabrak. Rusak pak, ada duit. Oh iya nanti Bapak ke sana. Asuransi antar pak. Ke bengkel ini pak. Sudah selesai. Diperbaiki semuanya. Setir. Pak antar pulang. Besok ngelap mobil, papanya jalan. Halo, ya pak. Itu engkau dan saya. Jujur, harus jujur. Engkau di tempat ini kelihatannya marah, gak perlu. Itu jujur Bapak Ibu. Engkau silau dengan hartanya. Dengan karunia jabatannya. Tidak pernah silau dengan pemberinya. Sangat sedih. Suatu hari kalau sudah tidak ada.
orang tuamu. Engkau sakit, engkau bilang, Pak, hari ini kita sakit, Tuhan tolong. Sembuh. Tapi sebenarnya engkau tidak punya kasih semula. Engkau datang di gereja, ke gereja, ayo. Di sana, wah, yo. Setelah dengar firman, nanti kemana ngopi, kemana, kayak gini, yo, kumpul sama orang-orang. Besok ada doa malam, ke gereja. Bukan ke gereja, kumpul-kumpul, Bapak Ibu. Coba, kalau dia sendiri datang di gereja sama orang tua. Orang tuanya 20, dia sendiri. Ke gereja, iya. Tak tunggu di luar, Gereja bukan cari Tuhan. Karena kumpulan. Anak-anak muda saya kasih tahu, jujur ngomong. Termasuk yang umur juga sama. Kalau tidak ada kumpulan yang menyenangkan, kau nggak ke gereja. Kamu cuma cari kumpulan. Coba pengusaha yang ngasih kamu kerja. Hei, Bapak, saya kasih kamu kerja, sudah jalan-jalan. Aku ke gereja. Ya Pak, santer Pak. Duduk, yuk duduk. Padahal cuma gaji 10-15 juta. Cengengesan. Ini jujur ngomong. Tuhan suruh kau ke gereja gak mau. Sombong dengan 15 juta, 20 juta. Saudara sedang sibuk ke gereja. Gak bisa ke gereja. Hati-hati dalam hidup ini. Makanya kita lihat wahyu ini. Bagi kita semua harus hati-hati. Kita harus berwahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayamu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Capek kuat terus ya. Hebat orang ini. 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau pungut kamu lagi. Ayo bertobat. Kembali ke kasih semula. Tidak mau jatuh lagi. Diangkat. Jatuh lagi. Diangkat. Bertobat. Firman Tuhan berkata. Kalau tidak aku akan mengambil kaki dianmu. Kamu cuma jadi Kristen kering. Jika engkau tidak bertobat. Ayat 6. Memang ayatnya memang keras. Tapi itulah firman Allah. Kalau kita mati mana bisa Tuhan ngomong gini. Gulingkan batu. Lazarus. Dengar gak sama saya? Lazarus coba dengar dong. Semangat dong. Sebentar lagi aku bisa bangkitkan. Ayo. Nanti lahir baru ya. Lazarus, ayo bangkit dong. Masih belum bangkit. Jalan lagi. Ayo bangkit. Dia mas-mas. Tidur aja Tuhan. Karena Tuhan mau bangkitkan kembali tidur. Bangun tidur. Makanya Tuhan ngomong. Pagi. Kaget kita. Ada apa ini Tuhan? Keluar. Ke gereja. Males. Keluar rumah males kerjaan banyak, komputer banyak, bisnis besar 20 juta. Oh iya, gempa bumi, di komputer ditinggal semua langsung lari semua turun ke bawah, tabrak-tabrak itu baru gempa bumi. Hidupmu kalau nggak percaya Tuhan, nggak ninggalkan pekerjaanmu terbanyak, nggak mau cinta Tuhan, bukan gempa bumi yang kamu hadapin, yang kita hadapin. Suatu hari Tuhan akan goncangkan seluruh dunia. Dan gereja juga digoncangkan. Sehingga tidak kuat. Dia akan jatuh. Dan itu 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh. Itu di gereja 50-50 lah. Sebab itu kita lihat terus ayatnya. Kita lihat ayatnya. Tetapi ini yang ada padamu. Cukup itu sampai. Kita terus saja. Gak usah itu. Yaitu kita Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang terus ngangkat engkau ketika jatuh ditangkap. Kenapa Tuhan aku jatuh ditangkap? Firman Tuhan berkata, Nak,
namamu itu sudah aku tulis di telapak tanganku. Fengki. Jadi ketika Fengki hilang, ambil lagi. Menyedihkan kekristenan ini. 10 kali khotbah, 1000 kali Yesus khotbah, mereka masih menyalibkan Yesus. Dan saudara jangan ngomong kita enggak, jangan ngomong. Yesus sudah hidup pun kita nyalibkan dengan cara yang lain. Sebab itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan lain Tuhan. Tidak bisa cuma giat semangat. Roh itu menyala-nyala. Saya semangat Pak. Kenapa? Ya gimana lagi? Ada Pak Pendeta. Kalau nggak semangat nggak kelihatan. Pas nggak ada pendeta. Semangatnya itu kan ada sesuatu. Bukan karena roh yang menyala-nyala. Itu beda. Makanya saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat dulu. 2 Korintus 6 ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran. Saya punya Pak. Dan kemurnian hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik itu belum tentu. Murni iya. Pengetahuan firman iya. Sabar oke. Murah hati. Oh ya, karakter Kristus oke Pak. Roh Kudus. Kasih yang tidak munafik belum tentu ada. Saudara contoh. Kalau kita ketemu orang dan kemudian orang itu ternyata gitu, yang tidak baik dengan kita. Saudara langsung udah gini melengos, enggak pernah lihat. Tapi coba orang itu yang kita cari kaget. Wih, shalom Pak. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan telah pertemukan saya dengan Bapak. Luar biasa enggak? Tapi ketemu orang yang lain saudara. Minggir. Kok enggak? Shalom, Tuhan ketemukan. Ketemu Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta, minggir aja. Cepet-cepet deh. Shalom Pak Pendeta. Tuhan telah ketemukan saya dengan Pak Pendeta. Saya perlu dikasih firman didoakan. Oh itu bagus. Ada Pak, nanti kalau sudah pengangkatan. Yang sisa seperti itu. Ya itu nanti, sekarang belum. Tapi masih ada juga lah. 2, kita bicara tentang takut akan Tuhan. Itu tentang kitab kehidupan. Ternyata ada nama kita di sana. Takut Tuhan dan kitab kehidupan. Amsal 19 ayat 23 dulu. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Kalau takut Tuhan, hidup. Loh saya sudah hidup di gereja Pak. Tapi hidupmu itu gak ada aktivitas yang baik. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tidurnya nyak. Waduh emang. Naik pesawat. Kita kemarin dari Jakarta ke Manado. Tahu Manado pesawatnya itu sama Willow. 2 malam KKR. Itu pesawat kita dari Manado ke Makassar itu jam 11:30 siang. Wah sementara saya khotbah jam 9 shalom. Saya lihat beberapa pendeta bingung. Saya khotbah terus. Jam 9:30 jam 10 terus selesai. Wah terus orang berkobar-kobar. Setelah selesai masih salaman sama orang. Dibisiki Pak ya kenapa? Pesawat kita kenapa? Maju jam 6 pagi ha? Ini jam 10. Belum makan. Belum kepak jam 6 pagi. Saudara ya sudah. Mau diapain? Ucap syukur aja. Pada bingung semua. Setelah selesai berantakan. Semua lari ke kamar. Semua lari. Ngapakin barang sampai jam 1 tidur. Jam 4 bangun. Tapi itu pertama teman-teman. Yang biasa di pesawat takut itu. Aduh takut. Begitu naik pesawat gak takut tidur ngantuk. Gak takut ya. Tahu-tahu mendarat. Mendarat Pak. Biar ada angin apa dia gak terasa. Orang yang hidupnya takut Tuhan. Malam pun aman dan nyaman. Tidur pulas. Gak ada yang amin bahaya. Mazmur 22 ayat 25. Atau 26.
Karena aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Luar biasa enggak saudara? Dulu waktu kita percaya Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Sekarang bayar. Amin. Waktu perjanjian nikah, saya tidak pernah suruh orang perjanjian nikah begitu. Cuman janji ya bahwa aku akan semati dengan kau. Semati oke. Ada yang lain. Yang lagi di luar acara. Datang. Loh, luar acara. Bawa bunga di belakangnya. Istriku. Saya lihat dulu. Oh bagus juga istriku. Bersama untuk hidupmu ini. 2 tahun lagi jalan sendiri. Itu padahal di luar saya. Dia buat sendiri loh bukan begitu. Nggak tahulah. Nasarnya mesti dibayar waktu perjanjian nikah itu. Kita terus ayatnya nggak bisa muter-muter jalan terus. Ayatnya tadi sudah ya. Aku dengan dia. Saya akan kasihkan saudara. Yaitu Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Dapat rezeki nasib bujur. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tidak usah ngejar janji Tuhan. Tuhan ingat. Tunggu janji Tuhan. Suatu hari saya mendapatkan penglihatan berupa mimpi. Saudara percaya tidak percaya itu bukan tugas saya. Tugas saya tidak membuat saudara percaya atau tidak. Karena kebenaran tidak pernah bersifat memaksa. Tugas saya adalah bersaksi dengan benar. Titik. Percaya tidak percaya terserah. Saya harus bersaksi dengan benar. Sebelum suatu hari terlambat, saya akan dituntut Tuhan. Apa yang saya dapat dari Tuhan. Suatu hari saya melihat sebuah kitab. Tergantung di langit. Dan kemudian kitab itu turun ke bawah. Dan saya melihat kitab itu. Ternyata terbukalah kitab itu. Dan saudara disitulah ada beberapa. Kalau dari sini sebelah kiri terbagi dari itu ada 4 kolom. Yang kiri kosong atas. Yang di kiri bawah itu ada 2 kalimat. Yang 1 kalimat adalah nama orang-orang yang percaya Tuhan. Namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Yang kedua saya tidak bicara kalimat apa ini. Tetapi yang sebelah kanan ada 7 kalimat. Dan yang paling bawah kolom paling bawah ada 1 kalimat. Total ada 10 kalimat. Selain 1 kalimat itu nama kita, ada 9 kalimat lain. Salah satunya yang kita bicara ada yang kolom kanan atas. Kanan ini atas, tapi di antara 7 itu yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan tidak takut akan Allah, tidak ada guna. Tidak ada guna. Padahal Tuhan memberikan rezeki kepada orang takut pada Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengangkat orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan membuat mereka ingat dan memberkati orang miskin maupun kaya yang takut akan Tuhan. Dan kemudian kitab itu saya tertutup kembali naik ke atas. Saya melihat di belakang itu panjang sekali orang antri satu-satu berapi. Kemudian saya bilang di belakang, siapa namanya Pak? Oh ini. Oh itu kitabnya turun pakai indeks. Oh itu ya. Mau tanya saya buka tertutup kembali naik ke atas. Gantung saya nggak bisa pegang. Dan kitab itu menjadi batu dan berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan. Kalau aku tidak memperlihatkan, saya dapat anugerah besar. Percaya atau tidak masalah. Saya bersaksi. Jangan cuma merasa namamu terdaftar di surga seperti saya. Tapi ada banyak di dalamnya takut akan Tuhan salah satunya. Kita lupakan. Para teolog, para pendeta cuma berkata, cukup percaya Tuhan, ayo ura-ura. Takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Makanya itu yang gak bisa ngomong. Kita lihat dulu. Mazmur 113. Nanti kita lompat ke poin 3 secara singkat. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya.
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang. Gitu. Luar biasa, saudara. Dia memberkati kita pada waktu tidur. Artinya karena dia orang yang mencintai Tuhan, luar biasa. Tuhan sayang seperti bapa anak kepada anaknya. Takutlah akan Allah. Coba kasih kiri kanan. Takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Yang ketiga, jangan putus asa, ada jalan penuh pengharapan. Jangan putus asa, ada jalan penuh pengharapan. Ada sebuah jalan, bukan menuju kuburan, batu yang tergoleng. Itu kuburan, mayat Yesus tidak ada. Tapi jalan dibuka di hati kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika jalan ini terbuka, ada pengharapan. Namanya jalan penuh pengharapan. Amin, jalan penuh pengharapan. Ini kalau penuh, mau dituang-tuang tidak bisa. Mau dikasih barang tidak bisa, saudara. Tapi kalau ini cinta Tuhan, masih pelayanan. Ada pelayanan, Pak. Oh, ada pelayanan. Saudara tahu, diisi dosa, diisi kemauan, masuk hatimu. Tapi kalau ini hatimu penuh pengharapan, khawatir tidak bisa masuk. Ini khawatir, takut masuk. Cemas, takut. Masuk semuanya. Kita lihat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Kita 3 ayat saja. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, bangkit tinggalkan kuburan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Yang putus asa hari ini punyalah harapan. Ambil satu ayat, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ada 1 Petrus juga, kitab Petrus. Jalan menuju pengharapan. Tapi kalau tadi penuh pengharapan. Orang yang menaruh harapan pada Tuhan harus hidupnya dekat Tuhan. Di tengah-tengah ini, Tuhan memberikan jalan pengharapan. Artinya ketika saudara putus asa, gak ada yang menolong. Semua orang meninggalkan. Tuhan pungut. Dikasihlah pengharapan dia. Mulai ke gereja pelayanan. Pengharapan penuh. Ada kekhawatiran masalah. Dia tetap naik. Karena dia punya pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan sudah mati. Kita bangkit berdiri. Kita bacakan satu firman. Mazmur 119 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan jangan membuat aku malu dalam pengharapan. Sebentar. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Pengharapanku, jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang putus asa, yang kehilangan kasih semula, yang merasa hebat, yang merasa jalan terbuka gereja, percaya Tuhan karunia, berkat, mujizat, jodoh, semua terbuka gampang. Punya karunia yang hebat, punya harta yang hebat, kedudukan yang hebat. Jalan itu terbuka, itu pemberian Allah. Tapi jalan untuk kebangkitan Lazarus, engkau dan saya, bukan kebangkitan Tuhan. Itu batu dalam hati kita mesti digulingkan. Supaya kita isi dengan firman Allah dan kita hidup penuh dengan pengharapan
dan nama kita tercatat dalam kehidupan. Takutlah akan Tuhan. Disitulah penuh pengharapan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Saya kehilangan harapan. Saya putus asa. Tuhan, saya ada di telapak tangan-Mu. Aku Engkau topang di tangan-Mu. Aku hidup dalam pengharapan. Dan aku tidak mau Tuhan. Kau buat aku malu. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua. Supaya kami bangkit meninggalkan kuburan. Hidup kami terbuka untuk firman Allah. Supaya ada kebangkitan, kemenangan, pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh hadir-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Tuhan izinkan setiap kami untuk berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Kau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari saudara yang kasih Tuhan, rekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.